sebagai moderator di sesi kita kali ini ya teman-teman. Nah, untuk materi yang bakal dibahas di sesi kita kali ini itu namanya exception and libraries ya teman-teman, yang juga bakal dibahas oleh materi kita Teh Dila. Halo. Halo Teh. Halo. Mana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Apa udah siap nih? Udah untuk Siap, siap, siap. menyampaikan materi? Siap, siap. Ya. Oke. Langsung aja teman-teman tanpa berlama-lama lagi pada Teh Dila untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat Teh. Oke, terima kasih kepada Kak Panji yang sudah membuka acara ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, Coders. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya, karena sekarang lagi musim hujan. Jadi tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir ya dari pertemuan pertama untuk introduction sampai hari ini. Kalian luar biasa keren. Silakan beri tepuk tangan kepada diri sendiri ya. Oh iya, react. React. Oke. Nah, di sini di season 2 berarti ya sekarang kita akan belajar mengenai exception dan juga mengenai libraries. Tapi pertama-tama kita akan nyemplung dulu nih ke exception. Nah, bagi teman-teman, apakah ada yang mengetahui apa itu exception? Nih kalau yang udah baca PPT pasti tahu nih. Any thoughts? Jadi exception ini merupakan jenis kesalahan yang terjadi saat program dijalankan ya. Terus kemudian kalau misalnya ada error gitu atau masalah di dalam program, maka si exception ini akan terlempar dan menghentikan eksekusi program tersebut. Nah, di exception itu ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama ada syntax error, yang kemudian kedua ada runtime error. Nah, sekarang izinkan aku untuk share screen terlebih dahulu ya. Teman-teman juga jangan lupa buka VS Code-nya. Wait a minute. Sorry ya kalau semisal aku agak nge-lag dikit. Oke. Apakah terlihat teman-teman? Coders terlihat? Belum, enggak. Terlihat belum sekarang? Ada. Okay. Udah kelihatan. Oke. Nah, jadi ya back to the topic. Tadi ada dua. Yang pertama ada index error. Index error itu kalian pasti udah tahu kan? Yang kemarin Kak Andi bilang. Jadi saat index error, syntax error. Sorry guys. Jadi ketika kita salah penulisan, salah sintaks gitu, atau kayak misalkan kurang kita nambahin kayak dalam kurung, misalkan tutup kurungnya kurang ditambahin atau kurang quote-nya gitu. Nah, itu akan terjadi syntax error. Nah, yang kedua ada runtime error. Nah, ini tuh terjadi ketika kita sedang memproses program yang kita buat. Nah, di runtime error sendiri ternyata ada banyak sekali jenisnya, teman-teman. Nah, tetapi untuk malam ini kita akan mengenal 3 jenis runtime error. Yang pertama yaitu ada apa ya? Kalau teman-teman yang baca PPT ini pasti tahu nih. Ada apa ya teman-teman kira-kira? Ada type error, value error. Iya, betul. Nah, tetapi di sini pertama-tama aku akan buat file terlebih dahulu ya. Misalkan file.py. Sudah mulai terasa lama sekarang laptop ini. Sudah mulai lemot nih. Ada ya? Oke. Sekarang aku akan perkenalkan terlebih dahulu mengenai apa ya baiknya, value error deh. Jadi value error ini terjadi ketika kita salah memasukkan atau menginput tipe data ke dalam program yang diinginkan oleh si komputer. Semisal ya di sini kita semisal punya nama gini nih. Misalkan what's your name, kemudian kita di sini punya misalkan apa ya, ID misalkan ID
ID ini kan kita pengennya integer ya. ID number tuh kan kayak misalkan NIM kalian 2024 00 berapa bla 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 gitu. Nah, di sini kita akan mengaturnya menjadi integer. Jadi si user harus memasukkan integer ya. Selanjutnya kita buat konteksnya adalah bertanya atau meminta si user untuk memasukkan ID numbernya. Nah, ini. Kemudian kita akan membuat print. Duh, jadi lemot ya. Hello, misalkan hello name. Sebenarnya kita menggunakan format string. Hello name. I just knew. Bentar. Sebentar teman-teman. Kayak misalkan Dani. What's your ID number? Misalkan Dani, ada Dani nggak di sini? Hadir kak. Berapa ID numbernya? 2024 Ya. 004 0199 kak. Oke. Nah, sekarang sudah ada outputnya. Hello Dani, I just know that your ID is 2024 bla 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 bla. Sekarang kalau kita lihat di sini memang tidak terjadi sesuatu apa-apa ya teman-teman, karena ini berjalan dengan mulus dan ya bagus gitu. Nah, tetapi bagaimana kalau semisal Dani ini sangat sangat berjiwa TI sekali gitu ya teman-teman, sehingga Dani salah memasukkan ID-nya. Dia tuh kayak bikin kayak gini, TI dulu gitu, kayak kelas TI 24E misalkan. Nah, dia tuh bikin kayak gini, terus TI 2024 berapa nih? 0040199 misalkan kayak gini. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya, di sini ada value error, teman-teman. Apa aku on cam? Aku on cam gak, sorry. On cam. On cam. Oke guys, soalnya di sini agak nge-lag dikit. Nah, back to the topic. Kita bisa lihat di sini ada value error, invalid literal for integer with base 10 ya. Bisa kita lihat di sini ada TI 2024. Kenapa ini bisa error, teman-teman? Any thoughts? Karena itu tipe datanya integer kak. Iya, betul. Ininya Jadi TI quit. ya, betul. Nah, tipe data yang kita inginkan di sini adalah integer, sementara tipe data yang dimasukkan tadi ada TI-nya. TI ini kan string ya. Jadi itu akan akan terjadi sebuah kesalahan bernama value error, di mana value-nya atau si nilainya ini salah gitu, teman-teman. Nah, cara kita menghandle salah tersebut, kita bisa menggunakan exception ya. Namanya dengan keyword. Kalian harus ingat-ingat ya, ada dua keyword. Yang pertama ada try, yang kedua ada except. Yang pertama ada try. Kita buat blok try di sini. Nah, si try ini berisi program yang kita inginkan, atau misalkan program yang berkemungkinan nanti akan menimbulkan sebuah kesalahan. Sedangkan untuk blok except sendiri di sini adalah untuk menghandle kesalahan yang ditimbulkan dari si blok try tersebut. Maksudnya gimana gitu? Nah, maksudnya seperti ini. Ini kan kita sudah ngedefine ya si nama dan ID. Nah, bisa kita ini masukkan ke try. Nah, di blok try seperti yang aku katakan tadi. Nah, di blok try seperti yang aku katakan tadi adalah apa yang kita inginkan gitu ya. Kita kan pengen konteksnya ada output hello, I just knew that your ID bla 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 gitu. Kemudian di except ini kita pengen menghandle si value error tadi. Nah, maka kita masukkan value errornya ke dalam di pinggir si except, supaya nanti dia bisa menghandle kalau ada value error. Nah, di blok except ini kita masukkan warning sign atau kayak warning gitu, perhatian ada kesalahan kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa mengarahkan si user untuk memasukkan apa yang seharusnya dimasukkan gitu. Semisal ya di sini kita masukin the input must be integer misalkan kayak gini.
Ngerti kan? Ngerti ya? Ngerti dong. Jadi dia akan memberitahukan kepada user kalau semisal nanti si user memasukkan ada hurufnya lagi nih, misalkan ada TI atau TS, TM misalkan. Nah, maka akan keluarlah warning ini, sorry the input must be integer, memberitahukan kepada kita, kepada si user bahwa kita harus memasukkan berupa integer gitu. Nah, sekarang mari kita coba lagi. Oke, misalkan Dani ya, masih Dani nih. Terus kita masukin lagi si TI 2024 bla 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 gitu. Nah, maka akan keluar sebuah pemberitahuan kepada kita, sorry the input must be integer, bahwa inputannya harus menggunakan integer. Nggak boleh yang ada unsur TI ininya gitu. Nah, sekarang kalau semisal kita menginputkan dengan betul Dani, kemudian langsung aja 2024 004 57 misalkan, maka akan di print lah si hello I just knew that ID ini. Hello Dani, I just knew that your ID is 2024 bla 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 bla, seperti itu. Jadi intinya si except ini digunakan untuk menghandle sebuah error yang ditimbulkan oleh blok yang ada di dalam try ini, teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini bisa diikuti. Kamu itu bukan nanya sih, kayak pengen bukan apa berpendapat aja. Oke. Except ini warnanya kayak else gitu ya kelihatannya. Iya betul, kayak Mirip. if else itu. Ya betul. Betul sekali. Tapi kalau if else itu kurang tepat kalau digunakan untuk kayak menghandle error ini. Makanya kita menggunakan try and except seperti itu. Thanks, siapa itu? Novel bukan? Iya. Iya, betul. Thanks for share your thoughts. Oke. Selanjutnya sekarang kita sudah mengenal value error. Runtime error selanjutnya kita akan berkenalan dengan apa ya? Index. Kita akan berkenalan dengan index error. Dari namanya aja kita bisa ketahui ya bahwa yang errornya berarti di index berarti ya. Tapi gimana sih cara implementasiannya gitu? Nah, misalkan kita buat di sini name, lagi-lagi name, kemudian silakan teman-teman yang mau dimasukin namanya on mic. Putri. Thanks Putri. Siapa lagi nih? Panji misal. Lagi-lagi? Siapa? Nadira. Oke, Nadira. Siapa lagi? Kayaknya sampai 4 deh. Satu lagi nih. Draco Malfoy. Oke, Draco. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengakses si Draco ini? Bagaimana cara kita mengakses si Draco ini? Caranya kita bisa mengakses dengan panggil dulu si variabelnya, kemudian indeks keberapa nih si Draco. Kalau dilihat indeks keberapa nih si Draco nih? 3. 3 ya. Oke. Iya betul, ternyata si Draco ini indeks ketiga ya teman-teman, karena indeks itu dihitungnya dari 0 gitu. Jadi ini ada 4 elemen, Putri, Panji, Nadira, Draco. Tetapi kalau indeks itu dihitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau semisal nih mungkin ya kalau kamu tadi tidak betul ya, mungkin misalkan kalau kelupaan misalkan, karena ini ada 4 elemen, terus kamu pengen ngakses si Draco ini, terus kamu nulis 4 di sini, apa sih yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah index error, list index out of range. Nah, jadi si 4 ini gak ada di sini teman-teman, karena cuma sampai 3 doang. Makanya kalau kita ngakses indeks keempat itu sudah berada di luar jangkauan atau berada di luar list dari indeks dari list ini, seperti itu. Mudah ternyata ya teman-teman.
belajar error? Mudah bukan? Mudah. Oke, selanjutnya mungkin aku akan membahas mengenai satu lagi, ada namanya itu zero division error. Ada yang tahu gak nih? Kayaknya teman-teman udah pada tahu deh sebetulnya. Oke, jadi zero division error ini merupakan error ketika kita melakukan pembagian, tetapi si penyebutnya adalah 0, si zero itu. Nah, maksudnya adalah misalkan kita membutuhkan X, misalkan X-nya adalah 9. Kemudian si Y-nya ini adalah aku mau inputan dari user. Misalkan what X, what's Y. Kemudian kita akan membuat variabel result, misalkan result berarti X divide Y ya. Kemudian konteksnya adalah misalkan ternyata X dibagi Y adalah result. Oke. What's Y? Karena X-nya sudah kita ketahui bahwa X adalah 9. Sekarang mari kita input Y. Misalkan Y-nya adalah 7. Sehingga 9 dibagi 7 adalah 1,285. Oke, sampai sini masih berjalan dengan baik. Tetapi bagaimana kalau semisal si user menginputkan Y-nya adalah 0? Nah, di sini kita bisa melihat ada zero division error. Jadi si penyebut atau si Y ini ya disebutnya penyebut ini nggak bisa 0, kecuali kalau semisal X-nya adalah 0, itu boleh. Karena kalau 0 dibagi 10 itu isinya 0 kan teman-teman. Nah, tetapi kalau semisal Y-nya adalah 0 itu tidak bisa karena tidak terdefinisi seperti itu. Oke, sampai sini kita baru mengenai apa aja. Ada 3 nih, ada 3 error. Siapa yang mau memberikan pendapat mengenai ketiga runtime error ini? Mungkin enough ya, mungkin karena kayak ini easy gitu ya, masih bisa mengikuti. Selanjutnya kalau kita lihat di sini di yang input tadi, nah di yang aku komen ini, kita kan tadi udah mencoba ya ini. Terus kalau ada salah tuh dia bakal ngasih tahu ke kita kalau sorry the input must be integer. Nah, tapi dia itu kayak nggak nyuruh kita buat masukin lagi gitu, buat ngasih kesempatan ngemasukin si ID-nya lagi gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan supaya nanti pas ketika kita error lagi, setelah ada warning sign ini, kita bisa menginputkan atau kita diberi kesempatan untuk menginput si ID-nya lagi. Oke. Mungkin aku akan bikin kode baru, file baru, namanya ya? Registration mungkin. Wah, lemot ya tumben. Oke. Nah, di sini bagaimana tujuannya adalah bagaimana cara kita supaya kalau nanti kita salah input, kita itu diberi kesempatan untuk input lagi gitu ya, caranya tuh. Teman-teman, kira-kira kita akan menggunakan perulangan apa ya? For loop. I see. Tapi sepertinya aku akan menggunakan while loop dan menggunakan kondisi true karena lebih fleksibel. Thanks. While true gitu. Jangan lupa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh jadi gelap gini kodenya karena dia gak ada indentasi. Nah,
Kalau teman-teman kemarin ikut season yang pas KANBI, teman-teman pasti tahu harus dikasih indentasi ini. Oke. ID, name. Nah, pertama-tama kita akan bertanya mengenai nama kan, input namanya, terus kemudian kita akan membuat perulangan. Jadi ketika si user memasukkan ada stringnya, itu bakal ditanya lagi. Dia tuh kayak ditanya lagi, diminta lagi untuk memasukkan ID number. Nah, kemudian di akhir aku pengen ada kayak gini. Sebagai akhir dari program ini aku pengen hello. Tapi jangan I just knew that. Oh, ini sih boleh. Terus bagaimana caranya sekarang? Kita akan menggunakan break ya di sini. Kenapa menggunakan break, teman-teman? Agar memberhentikan sebuah program, Kak. Iya, betul, untuk memberhentikan sebuah program. Untuk break sendiri apakah kita gunakan di sini atau di bawah try, teman-teman? Di bawah try apa di sini? Di bawah Wah, try mungkin, Kak. gitu. Nah, gitu ya. Tadi biasanya. Kayaknya kita clear ini dulu deh. Oke, next, what's your name? Aku misal mau Rosa misalkan. Terus what's your ID number? Kita lihat 2024 0543. Nah, sorry, the input must be integer. Kemudian dia bertanya lagi, what's your ID number? Nah, sekarang berarti kita sudah berhasil untuk membuat program. Ketika ada kesalahan, maka si program meminta ulang untuk si user menginputkan inputan yang benar gitu. Kalau tadi kan kita nggak pakai ini ya, nggak pakai while. Jadi pas udah salah ya udah gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ada anak teknik sipil misalkan 2021 345 misalkan. Nah, karena dia salah, maka dia akan terus diulang-ulang untuk si user disuruh untuk memasukkan integer gitu. Karena kan kita sudah menginisialisasikan di awal sebagai integer si ID-nya itu. Nah, jadi ketika kita memasukkan hal yang benar atau full integer misalkan seperti ini, maka program akan berakhir atau si perulangan itu akan berakhir karena kita menggunakan break di sini. Nah, si break ini digunakan untuk menghentikan perulangan. Dia berakhir dari sini, kemudian keluar, kemudian dia ngeprint line 11 itu hello nama, I just knew that your ID is bla bla bla. Terus ini dia gak kepake lagi dong. Iya, betul. Jadi kalau semisal udah betul, maka si blok di dalam except ini tidak akan dieksekusi atau hanya diabaikan saja, teman-teman. Seperti itu. Bisa ya? Sampai sini bisa ya? Mengerti? Atau ada question? Insya Allah ngerti, Kak. Oke, keren. Nah, selanjutnya karena untuk exception ini hanya sedikit ya, selanjutnya kita akan beralih ke libraries. Oke. Nah, libraries itu apa sih, teman-teman? Any thoughts? Library. Perpustakaan. Iya, benar. Kata dasarnya kan perpustakaan ya. Perpustakaan. Di perpustakaan itu banyak sekali koleksi-koleksi buku. Nah, kalau di dalam program sendiri, library itu apa sih? Alat bantu, Kak. Iya, Buat bantuan seorang user itu mau ngebuat program biar memudahkan lah. Ya, betul. Betul, terima kasih. Nah, jadi library ini merupakan tools, betul, di mana dia ini berisi kumpulan kode program. Isinya tuh ada function, class, modul, dan lain-lain yang ditulis untuk digunakan kembali gitu oleh programmer, oleh kita semua gitu. Nah, kalau teman-teman pernah belajar atau udah belajar mengenai data analis atau data science gitu, pasti teman-teman sangat familiar dengan
library-library yang selalu digunakan. Nah, tetapi untuk malam ini aku akan memperkenalkan berapa library ya? Sepertinya hanya ada 3 library malam ini. Yang pertama ada random, kemudian yang kedua ada statistik, dan yang ketiga ada sys atau sistem gitu. Pertama-tama kita akan membuat file baru terlebih dahulu. Let's say generate.py. Nah, sekarang kita akan memanggil library bernama random. Mungkin teman-teman pasti pada tahu nih random itu apa. Misalkan kayak, dia orangnya random ya gitu. Random itu apa coba teman-teman? Random. Mungkin kalau misalnya kayak contoh sebenarnya kayak ngegaca gitu. Ngegaca kan pasti ininya nanti random gitu. Nanti bakal itu nanti bakal kepilih nomor berapa. Misalnya dari 1 sampai 10 nanti bakal kepilih nomor 5 contoh gitu. Dah. Oke, thanks. Novel bukan itu. Aku gak bisa lihat nama soalnya. Oke, Iya, thanks ya. Ya, random itu kayak gitu. Untuk gambarannya, jadi random ini merupakan acak ya teman-teman. Nah, si random ini bisa kita gunakan untuk memilih sesuatu yang acak, baik itu integer ataupun string dan lainnya, menggunakan function-function yang ada di dalam random. Untuk di random sendiri, kita akan berkenalan dengan 3 function. Yang pertama ada randin, kemudian yang kedua ada function choice, dan yang ketiga ada function shuffle gitu. Nanti perbedaannya akan kita review di akhir ya. Sekarang, bagaimana cara kita menggunakan random ini dan memanggil si random ini ke dalam program yang akan kita buat? Import random Kak. Nah, ya, Import random. betul sekali. Thanks ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di sini, ini kan ada garis kuning ya. Bisa kita lihat. Nah, add import random. Betul tadi. Jadi kita harus mengimport si randomnya terlebih dahulu, karena kalau gak diimport ya gak bisa gitu. Nah, kemudian kita kan akan mengenali pertama ada kita akan mengenali terlebih dahulu mungkin choice ya. Choice. Ada function choice di sini tuh. Nah, cara kita mengimport function choice ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa langsung aja di sini berbarengan dengan modul si randomnya. Caranya adalah kita buat from. Ya, keywordnya adalah from. Kemudian kita pindahkan ke sini from random import choice misalkan. Kalau kita mau pakai choice. Nah, kayak gini. Kemudian yang keduanya adalah kita cuma import kemudian kita cuma import si randomnya doang. Terus kita nanti define deh si choice-nya di bawah sini. Tapi kalau kita mau pakai cara yang kedua, kita harus tulis random lagi di sini. Dot choice gini. Nah, ini depends on the user. Jadi tergantung untuk pengguna mau milih yang ini ataupun yang ini. Perbedaannya apa sih gitu? Perbedaannya adalah kalau semisal kita import random yang ini doang, nah setiap kita ingin menggunakan function-function yang lain, kita harus panggil dulu si randomnya, kemudian dot functionnya. Semisal kita mau pakai yang randin, maka kita harus define dulu si randomnya dot randin kayak gini. Nah, di sini aku akan sepertinya menggunakan import yang pertama ya teman-teman. Aku akan menggunakan import yang pertama. Oke. Nah, kalau yang import pertama, jadi kita nanti di bawah gak usah harus manggil si random lagi, jadi langsung aja choice gitu. Karena kita udah di awal mengimport si choice from random ini. Misalkan kita implementasikan pada sebuah nama lagi, misalkan ya kita mau dinner nih malam-malam ya, mau dinner atau makan mie lah gitu, sama kita punya husbu ternyata misalkan ya Gojo, sorry ya aku alay banget, Levi, apa lagi ya, husbu itu umat, Kageyama. Kalian nonton? Alok. Kalian nonton anime gak? Siapa? Alok. Nagi. Lagi Blue Lock ya ini.
Alok Kak, Alok. Alok tuh gimana nulisnya? ALOK. ALOK. Alok, aku kayaknya gak nonton ini deh. Oke, sekarang kita akan print, misalkan aku akan pergi dinner bersama, kayaknya sini deh, bersama Nem. Nah, kalau semisal kita cuma gini doang, nanti tuh yang kalau apa outputnya akan semuanya tampil. Tetapi karena kita harus memilih salah satu dari kelima laki-laki terpilih ini, maka kita akan menggunakan choice ini, teman-teman. Nah, jadi caranya adalah seperti biasa, si function itu terdiri dari nama function dan juga dalam kurung. Sorry kalau agak berisik. Oke, kita lanjut. Berarti kita masukin choice di sini ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa dalam kurungnya. Terus di dalam kurung ini lah kita masukkan si nama-nama husbook kita ini. Husbook kita. Oke, seperti ini. Sekarang mari kita clear terlebih dahulu dan kemudian kita coba. Ternyata aku akan pergi dinner bersama Gojo, teman-teman. Oke, lagi. Masih Gojo. Oke. Ternyata dia 3 kali Gojo ya. Mungkin emang ditakdirkan ya bersama Gojo, padahal sudah tidak ada ya. Nah, bisa teman-teman lihat setiap aku ngerunning ulang, dia bakalan mengeluarkan nama-nama yang berbeda. Padahal di sini ada 5 nama yang berurutan dari Gojo, Levi, Kageyama gitu ya. Tetapi pas aku running di sini keluarnya itu beda-beda. Kenapa ya teman-teman, kok bisa beda-beda kayak gini? Ganti orang gitu, Gojo, Kageyama. Any thoughts? Kenapa bisa beda-beda kayak gini? Karena kita pakai function random. Bukan function apa namanya? Itu. Ya, Dari random. nice. Ya, karena kita menggunakan function choice yang diimport dari random ya, modul random. Sekarang karena ini sangat mudah masuk ke otak ya, kita akan berkenalan selanjutnya dengan function shuffle. Function shuffle. Shuffle itu apa? Shuffle di shuffle gitu. Shuffle itu apa? Shuffle. Kocok. Betul. Shuffle, mengkocok gitu ya. Biasanya kalau mengkocok-kocok itu ada dalam permainan kartu gitu ya. Apakah teman-teman tahu yang anime judi kartu itu? Kategori Kak. Iya, betul. Nah, sekarang cara mengimportnya gimana nih teman-teman? Cara mengimport si shuffle itu? Ya, betul. Caranya adalah sama kayak lain yang satu ya. From random terus import shuffle di sini. Kayak gini. Kemudian any thoughts? Apakah ada ingin mau ngasih konteks? Misalkan kita bikin cards, terus isinya adalah apa ya? Kalau main kartu, aku gak main sih. Jack, Queen ya. Terus apa lagi? Jack, Queen, King Kak, King. King, terus Ace. Joker Ace. Joker. Joker ada sama S. Joker ada sama S. Ya. Apa sama Joker sama S itu? Oh, Beda-beda. Sorry, aku gitu. Jack sama Joker sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaksesnya? Kita kayak tadi yang kayak di atas shuffle gitu. Oke, yang kayak di atas ya. Iya, mungkin bedanya shuffle gitu mungkin. Oke. Mari kita coba terlebih dahulu ya. Berarti apa ya konteksnya di sini? Aku mendapatkan gitu. Aku mendapatkan cards. Oke. Mungkin aku akan komen ini. Oke.
Oke, bisa kita lihat karena di sini kita belum pakai function, jadi yang keluarnya adalah sama kayak yang di atas. Nah, sekarang kita akan menggunakan function shuffle supaya kita bisa melihat posisi si Jack, Queen, King, Joker, As ini apakah berbeda nantinya karena di shuffle gitu, apakah atau tidak gitu ya. Nah, caranya tadi kata teman kita mungkin sama ya kayak yang atas katanya. Maka kita coba terlebih dahulu. Shuffle gini berarti ya. Oke. Ada kurungnya lagi, tambah kurung lagi. Oh iya. Thanks. Oke, kayak gini teman-teman. Sekarang mari kita coba. Aku mendapatkan kartu non teman-teman. Kenapa ya malah jadi tipe datanya khusus gitu, malah non? Ada yang tahu gak nih? Itu yang di atasnya Kak, jangan random tapi shuffle. Jangan random tapi shuffle. Yang di atas ininya? Yang from ya mungkin ya itu. Oke, aku komen dulu ini. Yang ininya ya. Iya. Jadi import shuffle gitu. Ya, coba. Import shuffle. Gini doang. Kuning nih. Kenapa katanya? Type ignore to suppress warning. Nah, jadi ternyata sebetulnya aku balikin. Makasih ya yang udah ngasih opininya, kamu keren. Nah, ternyata si shuffle ini cara kerjanya tidak seperti choice, dimana choice ini dia mengeluarkan suatu nilai gitu. Tadi kan kita udah bisa lihat ya bahwa ternyata pas kita panggil si name ini dia mengeluarkan nilai random dari si orang-orang ini, si Gojo, si Levi ini. Tetapi untuk si shuffle ini ternyata enggak teman-teman. Dia enggak mengeluarkan suatu return gitu, nilai pengembalian. Enggak ternyata. Dia cuma kayak ngocok kartu apa ini? Sisi kartu berarti ya itu. Iya, dia cuma ngocok jenis-jenis sisi kartu yang ada di dalam ini aja, list aja. Dan ternyata cara kerjanya itu kayak gini. Misalkan kita udah taruh ya, misalkan card. Oh iya. Card isinya itu list dari si Jack ini. Kemudian di bawah kita bisa si shuffle dalam kurung cards. Kemudian kita print aku mendapatkan kartu dan kita panggil lagi si cardsnya. Kemudian mari kita lihat. Tidak enak dipandang. Nah, kalau kita lihat teman-teman sudah bisa disebut lancar ya, berjalan dengan lancar. Karena ketika kita lihat aslinya ada Jack, Queen, King, Joker, As. Tetapi pas kita lihat di hasil, si As yang tadinya ada di indeks 4 ini berada di indeks 0, ada di indeks awal. Kemudian si Joker yang ada di indeks ketiga ini, dia ada di indeks ke-1 teman-teman. Berarti ini sudah bisa dikatakan berhasil. Nah, disitulah poinnya di mana si shuffle ini tidak bekerja seperti choice yang bisa memilih salah satu dari banyaknya data yang ada di list. Tetapi dia hanya mengocok posisi yang ada di dalam list tersebut gitu teman-teman. Apakah cara kerja dan konsepnya bisa kalian masuk gitu? Perbedaan dari si choice dan shuffle ini? Atau ada pertanyaan? Kenapa dia kayak gini? Kenapa dia berbeda? Mengapa aku berbeda? 3, 2. Oh ya Kak, pengen Sharing. Kayak ya mungkin lah. Nah, jadi kayak sebenarnya tuh yang kayak si package yang udah include ini tuh aslinya mungkin kalau dijabarin lagi, bukan jabarin kayak dipandangin gitu, di belakangnya tuh kayak kita bikin dev sendiri gitu atau gimana mungkin secara ini. Bikin apa? Kayak contoh kita kan kayak bikin function kemarin dev kan. Ya. Nah mungkin di belakang function yang shuffle ini tuh mungkin itu tuh ada kayak kode dev yang udah kita bikin
yang udah dibikin template-nya gitu. Iya, betul banget Naufal. Thanks ya atas sharing thoughts-nya. Betul, memang seperti itu. Sudah ada di functionnya itu sudah di setting seperti itu, sehingga kalau kita pakai ada bedanya gitu dengan function yang lain. Thanks Naufal. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengenal dua function antara shuffle dan choice, di mana sama-sama bisa digunakan untuk tipe data string, list, di dalam list. Sekarang kita akan mengenal function dari random bernama randin atau random integer. Tapi kita tetap harus import si randomnya juga, from random import randin seperti ini. Nah, kalau randin ini kita hanya boleh digunakan untuk integer saja teman-teman, nggak bisa kita pakai buat ini karena di dalam tipe datanya pun sudah beda ya. Sekarang mari kita coba apa ya biasanya yang bisa di random dalam integer. Permainan dadu, ular tangga bisa. Misalkan kita bikin 1 sampai 6 karena si dadu ini ada 6 sisi ya, 1 2 3 4 5 6 gitu. Sekarang kita akan print lagi. Oke, kita akan print lagi dadu. Nah, di sini kita akan print lagi aku mendapatkan angka misalkan dadu. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan randin di dalam ini teman-teman. Ini tuh kalau penggunaannya sama kayak si choice yang tadi, jadi dia juga akan mengembalikan sebuah nilai gitu. Sekarang kalau semisal kita running, nah aku mendapatkan 1, kita running lagi mendapatkan 5, 3, 2. Nah, kalau kalian lihat di sini kita sudah mendapatkan angka random yaitu 1, 5, 3, 2. Nah, berarti si randin ini untuk konsepnya dia sama kayak si choice, tetapi si randin ini hanya bisa digunakan untuk integer. Terus kenapa di sini ada koma? Apakah maksudnya 1,6? Berarti dia desimal dong. Atau apa nih? Kenapa deh teman-teman pakai koma di sini? Terus kenapa dia hanya nggak bisa pakai 1 sampai 6 kan Kak? Ya, betul. Jadi ini adalah 1 sampai 6 gitu. Range ya, jarak antara 1 sampai 6. Di mana kita akan memilih secara random dari angka 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6 gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini kita sudah mengenal library random dengan 3 function yaitu shuffle, randin, dan choice. Aku mau teman-teman satu orang aja untuk nge-review secara singkat ya, tidak perlu banyak-banyak. Siapa yang berani untuk mereview apa perbedaan dari ketiga ini dan cara penggunaannya? Adakah? Ingat lagi gimana? Udah ada. Boleh deh, kalau gak ada teman-teman boleh. Naufal lagi ya? Udah. Ini review. Jadi pertama kita udah belajar yang pertama tadi mana sih? Oh ini kita belajar exception tadi. Nah jadi si exception ini tuh kita bisa jadi kayak error kita itu bisa dijadiin kayak Handle. bukan jadi kelebihan sih, ya kayak kan awalnya error dari si Python-nya. Nah terus kita kayak bisa bikin sendiri gitu si errornya. Nah terus juga kita bisa dipaduin si error tersebut tuh kita bisa di looping lagi gitu. Jadi terus muncul error, looping lagi ke inputnya gitu yang tadi. Nah terus yang kedua kita belajar masalah si library ya. Nah jadi kita bisa import dari function-function yang udah bahasa gampangnya kayak template yang udah dibikin gitu dari Python-nya gitu. Yang mana kita udah belajar dari si function random ini kita udah ada 3 yaitu choice, shuffle, dan
random ya. Ya, random. Jadi untuk si choice ini tuh dia nge-random itu cuman satu apa satu kayak satu nama gitu, kayak satu variabel apalah gitu. Gitu. Terus juga untuk yang shuffle tuh kayak jadi dalam sebuah apa namanya itu eh apa sih yang kurang tuh ya, List. nah, ya dalam sebuah list itu jadi si apa urutannya diacak gitu, si urutannya jadi bukan satu, bukan di pick satu, juga ada randomnya. Jadi random ini dia pick hanya bisa integer aja gitu, dan sistemnya mirip kayak choice tapi beda integer udah gitu. Oke. React dulu ah. Terima kasih Naufal. Oke, teman-teman jangan takut untuk mengumumkan pendapat ya. Aku juga sebetulnya takut kok berada di sini, tapi ya pikir-pikir lagi kalau semisal gak pernah kita memulai, sepertinya itu rasa penyesalan terbesar deh kalau gak pernah mulai. Asik. Duh, ketularan si Anbi nih. Terima kasih ya Naufal. Selanjutnya kita akan beralih ke library kedua, yaitu statistics. Nah, kalau teman-teman udah semester berapa ya, 4 mungkin 5 ke atas, teman-teman akan bertemu dengan statistika dan probabilitas, dan teman-teman di sana akan mengenali apa itu rata-rata, terus apa ya, modus, terus apa lagi ya, standar deviasi, variasi, ya kayak gitu pokoknya. Tapi di sini kita akan sederhana saja karena mungkin ada beberapa teman-teman juga yang bukan konsentrasinya di situ ya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru bernama apa ya? average.py gitu. Nah, di sini teman-teman pada tahu kan kalau IPK itu merupakan rata-rata dari nilai-nilai kita gitu, nilai-nilai keseluruhan kita ya. Nah, di sini semisal kita punya variabel IPK di mana isinya adalah misalkan nilai apa ya? Semester 1 tuh. Dasar pemrograman kita misalkan 90. Kemudian nilai PBO-nya misalkan 88. Kemudian statistika dan probabilitasnya adalah 78 ataupun 90 lagi, 89 dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat print apa ya konteksnya? Ternyata IPK ku adalah bla bla bla, adalah IPK. Mamaku pasti bangga. Gitu. Jangan lupa F string, sekali lupa aja. Oke. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan library dan function yang baru, bagaimana cara kita memanggilnya lagi, teman-teman? Karena belum ada di sini. Jadi belum bisa dipakai. Menggunakan import static berarti. Betul. Import Statistik. Ya, statistics. Nice. Import statistik. Jadi kita mengimport library bernama statistik. Nah, di dalam library ini ada banyak yang tadi aku sebutin teman-teman. Sebetulnya ada min itu untuk rata-rata, kemudian ada mod gitu kalau nggak salah, kemudian ada standar deviasi atau STDV, kemudian ada variance dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan mencoba satu function yaitu bernama min karena konteksnya di sini adalah IPK, di mana kita akan merata-ratakan nilai dari pembelajaran kita. Aku tambahin lagi deh, terlalu sedikit sepertinya ini. Misalkan 85 kemudian 90. Ada yang IPK-nya udah 4 nih semester ini, ada gak teman-teman? Saya kayaknya aku Siapa? keren pertahankan ya, tapi mempertahankan itu hal tersulit menurut aku. Nah, oke, sekarang kita udah dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 nilai teman-teman. Nah, cara penggunaannya adalah berarti di sini kita harus, karena kita tidak mengimport functionnya langsung di sini, berarti kita akan memanggil si statistiknya lagi di bawah ini, statistics dot function yang akan kita gunakan adalah min.
Nah, min ini untuk rata-rata ya. Dan kemudian jangan lupa kita si nilai ini bungkus dengan dalam kurung seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita clear terlebih dahulu. Ternyata IPK ku adalah 87,25. Mamaku pasti bangga. Keren. Nah, menurut teman-teman kenapa sih kok dapatnya kita 87,25 ya? Kenapa nih? Any thoughts? Any idea? Kenapa kita dapatnya 87,25 dari seluruh nilai ini? Mungkin karena dijumlahin terus dibagi total itunya, Kak. Iya, betul. Ciri X dulu. Ya, betul. Ya, karena kalau kita di breakdown ya, min itu secara manual seperti itu caranya, cara pengerjaannya. Ini hal basic ya, teman-teman juga pasti udah pada jago-jago banget nih. Jadi 90 ditambah 88 tambah 78 tambah bla 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 sampai tambah 88. Kemudian hasil pertambahan tersebut dibagi sejumlah nilai yang ada di sini. Ada berapa nih? Tadi kita hitung kalau nggak salah ada 8 ya. Dia kah? Ya, betul, ada 8. Nah, jadi si total nilai ini dijumlahkan kemudian dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 87,25. Kalau semisal di IPK ini kayaknya nilai ini adalah A gak sih? Apa B gitu? Kalau di Nusa Putra mungkin dapat A ya. Kalau gitu tuh kalau di ITB. Oke. Jadi untuk statistik aku akan memperkenalkan sampai min saja. Selanjutnya adalah siap-siap ya teman-teman, kita akan menghadapi library sys atau sistem di sini. Karena di sini tuh akan ada slicing gitu, terus ada juga hal-hal lain yang membuat kita harus fokus gitu. Aku akan membuat code baru. Aku akan membuat name.py. Oke. Pertama-tama kita import lagi. Jangan lupa import, selalu import ya. Import sys. Nah, ini tuh sistem ya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu gak sih ini tuh buat apa? Akses sistem, Kak. Jadi importnya tuh dari sistem. Iya, Atau benar. Nah, iya benar. Nah, ini fungsinya untuk berinteraksi dengan interpreter Python dan sistem operasi. Jadi maksudnya gimana sih gitu? Nah, jadi di sini kita akan selalu menginputkan nama atau sesuatu inputan melalui terminal di sini ya, teman-teman. Makanya di sini tuh ada ketersinambungannya dengan command line argument. Nah, kemudian untuk library-nya sendiri kita akan mengenal sebenarnya satu aja ya. Namanya adalah ini argv. Jadi argv ini argument vector. Nah, di mana nantinya kalau kita memasukkan sesuatu, dia akan masuk ke dalam list gitu, teman-teman. Oke, misal gimana nih? Misalkan kita masukin di sini hello, my name is. Nah, biasanya kan kita suka ngedefine atau bikin variabel dulu ya gitu. Kemudian kita input dari user, kemudian nanti kita print di sini gitu ya. Nah, tetapi untuk sys sendiri tidak ya, karena kita akan menginputnya langsung nanti di sini setelah kita menulis atau pas kita mau ngeeksekusi gitu. Nah, keywordnya adalah sys.argv. Kemudian kita pakai ini. Apa nih? Teman-teman ada yang pernah tahu gak sih ini? Ada yang udah tahu belum ini maksudnya? Oke, nah jadi sys ini kita jangan lupa ya kita panggil lagi di sini merupakan library-nya. Kemudian .argv adalah functionnya, dimana dia akan menerima argumen dari command line di sini, teman-teman. Nah, kemudian ini satu itu apa sih di dalam indeks? Nah, seperti yang aku katakan tadi, si argumen vektor ini, aku reminder, argumen vektor. Nah, dia ini merupakan akan nge-refer ke list, nanti masuknya ke list gitu, yang kita inputkan itu, teman-teman. Terus kenapa di sini 1 gitu ya? Kan list itu kan indeksnya dari 0, kenapa 1 di sini gitu ya, teman-teman. Mari kita cari tahu. Kita akan mengeksekusi kode tersebut, name.py. Kemudian, nah disinilah kita akan menginput nama. Jangan aku deh.
Dih, pede amat. Misalkan siapa ya, Nadira. Hello, my name is Nadira. Nah, nama Nadira ini dia akan masuk ke indeks 1, teman-teman. Terus indeks nolnya siapa gitu? Apa indeks nolnya? Mari kita cari tahu. Oke, aku akan coba print Nadira lagi ya, eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata si indeks nolnya adalah siapa, teman-teman? Indeks nolnya? Nama filenya. Betul, indeks nolnya adalah nama filenya sendiri. Sedangkan Nadira ini berada di indeks ke-1, teman-teman. Begitu. Untuk selanjutnya, gimana kalau semisal kita mau masukin nama lengkap Nadira? Sedangkan orang-orang Indonesia tuh namanya itu kayak banyak gitu ya. Ada 4 sampai 5 kata gitu. Bahkan ada lebih ya, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita inputnya? Pertama-tama kita akan coba dulu. Nadira, halo Nadira, siapa ya nama kedua Nadira, middle name? Oke, sekarang kita sudah punya dua kata, ada Istia dan Nadira. Tapi apakah ini bisa berhasil masuk ke dalam list? Mari kita lihat. Wow, ternyata masuk ke dalam list, teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa si name.py ini selalu ikut ya? Kalian merasa kurang enak gak sih kalau semisal name.py ini selalu ikut? Padahal kita cuma pengennya hello my name is Istia Nadira doang gitu. Tapi di sini hello my name is name.py Istia Nadira. Kayak merasa kurang enak gitu ya, teman-teman. Nah, ternyata ada alternatif lain supaya kita tidak harus selalu melihat si name.py ini. Ya, adalah caranya dengan tadi kita menulis di sini 1 gitu. 1 di sini gitu, teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba lagi apakah tetap bisa gitu ya. Ternyata yang masuknya adalah Istia doang nih. Kenapa kayak gini ya, teman-teman? Padahal kita pengennya Istia Nadira gitu, tapi cuma Istia doang yang masuknya. Any thoughts? Karena yang dipanggilnya yang list yang 1 doang, yaitu Istia, tapi pisah gitu. Berarti harusnya di sini apa 2 gitu ya? Aku juga pertanyaannya tuh biar jadiin di satunya gimana? Mungkin pakai underscore Kak di inputannya. Oh iya, berarti maksudnya Istia underscore Nadira gitu ya? Yap, gitu. Tapi di sininya tetap 2 apa 1? 1 aja juga bisa. Oh, 1 juga bisa. Jadi kita sorry. Nah, jadi usulan teman kita ini adalah Istia underscore Nadira. Seperti ini ya, temanku. Kita lihat. Wow, ternyata bisa masuk ya guys, Istia Nadira. Terima kasih. Nah, tetapi teman-teman, hal ini bagus. Tapi ternyata ada satu alternatif yang bisa kita pakai supaya nama Istia Nadira ini bisa masuk dua-duanya ke sini. Caranya adalah menggunakan double quote. Jadi kita bisa menggunakan double quote di sini atau di sini. Bukan atau, dan harusnya dan di sini supaya bisa masuk nih. Wow, clear dulu jelek. Sorry. Nah, wow, ternyata dua-duanya masuk, teman-teman. Istia Nadira. Padahal kita cuma di sininya cuma 1 gitu ya. Tapi ketika kita membuat atau menulis Istia Nadira menggunakan double quote, dia bisa masuk ke dalam ini. Kenapa? Karena ini dihitungnya adalah 1 elemen ya, teman-teman. Sama halnya kayak tadi yang teman kita ajuin menggunakan underscore, itu 1 elemen karena tidak ada pemisah gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita lakukan atau kita masukkan banyak-banyak nama. Misalkan jangan deh, kita bikin ini dulu mending. Halo name bisa.
Jadi gak bisa ya, kan ini bukan kita gak ngedefine input. Jadi di sini name-nya diganti sama kayak yang tadi lagi. Tapi di sini aku mau masukin banyak banget namanya dengan orang yang berbeda gitu. Gak usah di komen ya sebetulnya. Wow, ada indeks error teman-teman. Kira-kira apa ya yang error di sini? Indeksnya. Wow, masih indeks error teman-teman. Ya. Ya, indeks error teman-teman. Karena aku tidak mengaksesnya di command line. Karena kan ini kita masih menggunakan sys ya. Jadi kita harus aksesnya dari sini. This habit, guys. Sekarang aku mau masukin banyak nama teman-teman di sini. Ini bisa di clear dulu kali ya. Oke. Tapi tetap Halo Nadira doang ya. Aku pengennya ke bawah semua nih. Ya tadi caranya kalau gak pakai double quote, pakai underscore. Tapi aku pengen si halo ini nyapa masing-masing dari nama ini teman-teman. Gimana ya caranya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang nih. Aku pengen si halo ini halo Nadira, halo Danindra, halo Dila, halo Panji, halo Naufal, kayak gitu. Gimana caranya? Kalau di koma apakah bisa? Pakai koma Tadi misalkan. udah koma mungkin? Misalkan misalkan Panji koma gitu ya. Ya gitu. Dila koma, Denindra koma, Nadira koma. Oke. Ternyata masuknya cuma Nadira doang, teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini. Karena kita di sini cuma ada 1 doang ya. Bagaimana caranya supaya semua teman-teman yang 5 orang ini bisa masuk juga ke dalam si halo ini supaya bisa disapa juga gitu. Gimana ya caranya? Pakai koma. Nah, thanks. Tapi lebih tepatnya kita akan belajar slice atau slicing di sini. Nah, jadi kita butuh titik 2 di sini. Artinya adalah kita akan mengakses elemen yang pertama dan selanjutnya the end sampai akhir gitu yang ini tuh, teman-teman. Kalau begini apakah masih bisa masuk atau tidak ya? Mari kita lihat. Wow, masuk ternyata teman-teman. Semuanya sudah masuk ke dalam list. Nah, tapi aku di sini pengennya dia itu bikin halo Nadira, halo Danindra, halo Dila, halo Panji, halo Naufal. Caranya kita membutuhkan apa ya? Any thoughts? Kita butuh apa? Kita butuh perulangan, teman-teman. Agree gak teman-teman? Karena aku pengennya Hello Nadira, Hello Danindra, dia itu nyapa setiap dari nama yang sudah kita masukkan di sini. Jadi kita butuh perulangan for i in apa berarti ya di sini? For i in len sys gak sih? Jadi panjang dari si argumen yang kita masukin itu berapa? Kayaknya enggak deh, bukan len. Tapi kayaknya kita benar masukin ini. Terus kita print masing-masing halo Nadira, halo Danindra. Berarti di sini yang kita print, yang kita panggil apa? I apa sys ini? I. Iya. Kenapa i di sini? Yang kita butuhkan kenapa i? Karena dia kan kayak yang kemarin kita belajar formal kan. Jadi kayak bikin, misalnya kayak bikin variabel baru gitu lah. Ya, karena si i ini kan iterasi ya. For i in sys, jadi for i in si nama-nama ini dia pengen ngulang setiap iterasi. Jadi iterasi pertama ini, iterasi kedua ini, iterasi ketiga ini. Dia terus mengulang sampai Naufal gitu. Tapi
Apakah ini berhasil teman-teman? Mari kita coba. Wow, jadi seperti ini ya. Kenapa jadi halo N, halo A, halo D? Kenapa gak jadi Nadira, Denindra, Dila, Panji aja ya teman-teman? Kenapa malah jadi kayak gini? Any thoughts? Apakah mungkin karena di sininya kita naruh 1 ya? Jadi pas kita naruh 1 tuh yang diterimanya kan Nadira ya teman-teman. Makanya dia iterasinya di Nadira doang. Berarti harusnya di sini apa ya teman-teman? Ayo kita berpikir. Titik 2. 2. Berapa? Titik 2. Titik 2 ya teman-teman. Tapi apakah ini berhasil teman-teman? Mari kita lihat. Wow, berhasil. Siapa tadi? Aku. Rosa ya? Rosa bukan? Kalau Rosa, thanks to Rosa sudah mengingat si slicing ini. Ya, jadi begitu teman-teman. Karena tadi di awal kita sudah tahu bahwa ini tuh to the end, sampai end gitu. Jadi kita pengennya kalau masukin ini semua ke list, maka kita harus pakai slicing ini. Gitu. Oke, sampai sini any question? Kalau misalnya mau kan itu kan halo-nya berulangan. Kalau misalnya kita mau nggak ada halo-nya gimana? Jadi halo Nadira jadi kayak lurus gitu. Kan itu kan kita looping berarti. Jadi maunya gimana? Halo Nadira. Halo Nadira, Denindra gitu. Jadi kan itu kan looping tadi itu halonya banyak. Iya, betul. Kalau seperti itu kita bisa menggunakan yang atas berarti. Kita bisa menggunakan yang ini berarti. Jadi gak usah pakai looping. Jadi kita gak usah ngiterasi. Ataupun mau kita bisa pakai, tapi kayaknya kita pakai ends gitu. And kemudian si masing-masing si new line-nya kita ganti jadi spasi gitu. Tapi untuk mengefektifkan atau fleksibel kita pakai yang atas aja caranya. Jadi biar kayak halo, kemudian kita masukin aja sih nama-nama teman ini, kemudian jangan lupa tadi slicingnya. Nah sekarang kita print. Unexpected teman-teman, karena kita tidak memasukkan si double quote. Wah, tapi kenapa masih ada aksesoris list ya di sini? Kenapa masih ada aksesoris list nih, teman-teman? Gimana cara biar hilang dianya? Gimana caranya? Ini diam berpikir atau diam apa nih? Oke. Mari kita ulang. Kita mau hello Nadira, Denindra, Dila, Panji, Naufal. Tetapi pas kita print di sini, kita udah berhasil. Tapi kita gak mau nih ada perintilan apa ini? Perintilan list ini. Kita maunya clean aja gitu. Hello Nadira, Denindra, Dila, Panji, Naufal. Caranya gimana teman-teman? Ayo kita putar otak lagi. Halo teman-teman. Sedang berpikir kak. Mantap sekali. Mari kita let us think. Kenapa ya? Aku juga bingung ini sebenarnya kenapa. Titik 2-nya dimatiin teh. Gimana kak? Ya, titik 2-nya dimatiin. Wow. Very very excellent. Incredible. Terima kasih. Kenapa titik 2-nya dimatiin, teman-teman? Biar gak slicing teh. Iya, betul. Siapa sih itu yang jawab? Keren banget. Karena biar gak slicing ya, teman-teman. Jadi bedanya Aku. Oke, jadi itulah perbedaannya, teman-teman.
Oke, sekarang apakah kerja si slicing ini sama kayak kerjanya si index pada list? Bagaimana kalau semisal aku kayak gini, min 1 misalkan kayak gini, apa ya yang akan terjadi kira-kira apa yang akan terjadi nih di kira-kira apa yang akan terjadi kalau aku pakai ini teman-teman? Ngasih list kosong. Mari kita lihat. Betul teman-teman. Kenapa dia ngasih list kosong? Soalnya argumennya menghapus argumen yang sebelumnya. Iya betul. Jadi cara kerjanya kalau nanti di season 4 kita akan bertemu input output. Nah, di situ kita akan memperdalam lebih lanjut mengenai konsep yang barusan ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah mengenal berapa package nih dan berapa function. Aku mau satu orang deh sebutin package apa dan function apa. Gitu doang. Satu orang. Sekarang cewek dong, Rosa atau siapa, Nadira atau teman-teman yang lain, atau boleh deh yang lain juga, atau yang barusan nih, siapa sih yang barusan, aku gak tahu nih. Sebutin package atau library dan juga function, segitu aja. Any thoughts? Yang tadi berarti. Yang selama ini udah kita pelajarin aja. Ini kita ngambil dari sys, terus juga kita pakai argumen vektor. Ya. And then yang ini statistik, tadi statistik. ya. Terus juga sama yang tadi paling. Iya, betul. Yang random. Oke, thanks Naufal. Kita react dulu. Oke. Mari kita move ke yang selanjutnya. Kita akan berkenalan dengan package Kausei. Kalau teman-teman lihat di PPT ada Kausei di situ. Jadi kau itu sapi, sei itu apa? Mengatakan say. Nah, jadi di situ ada karakter ya. Itu juga ASCII sebetulnya. Dia itu membentuk sapi. Tapi selain sapi, dia juga bisa membentuk T-Rex dan hewan-hewan lainnya. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan package bernama Kausei. Nah, tetapi si package ini tidak seperti library yang bisa kita import langsung gitu. Karena bukan bawaan langsung dari Python-nya, jadi kita harus menginstal dulu si package tersebut. Caranya adalah dengan keyword pip seperti ini. Pip itu apa sih teman-teman? Pip sering kita menggunakan pip. Enggak sih. Ya kenapa? Oh, aku kira kamu ngomong. Jadi pip itu package installer for Python. Nah, dia ini tools atau alat bawaan Python untuk menginstal package gitu ya. Terus abis itu nanti bisa deh kita tambahin library ke project yang kita bikin. Misalkan kita kan mau berkenalan dengan package bernama Kausei. Berarti kita langsung aja keywordnya adalah pip install, kemudian nama package-nya apa? Nama package-nya adalah Kausei gitu teman-teman. Nah, kemudian di enter deh. Tetapi tidak akan aku lakukan karena aku sudah selesai ya. Aku sudah punya maksudnya. Tapi jadi kayak gini nantinya ada success gitu kalau salah. Wah, tumben lama nih. Sudah terlalu berat sepertinya. Nah, karena aku udah already satisfied ya. Jadi aku udah punya di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, boleh nih diinstal dulu package-nya karena kita sekarang mau mencoba package tersebut. Nah, sekarang kita akan buat file baru bernama
say mungkin ya, say.py. Nah, karena barusan kita udah install package-nya, berarti hal selanjutnya adalah kita harus mengimport. Kita import package tersebut. Cowsay ya, seperti ini. Terus caranya gimana nih selanjutnya, next stepnya? Nah, di package Cowsay ini kita akan berkenalan dengan dua function. Yang pertama ada cow, sapi ya, sapi. Yang kedua ada T-Rex. Jadi nanti bakal ada keluar karakter ASCII gitu, kayak T-Rex sama sapi. Nah, kita bisa cowsay di sini, kemudian .cow karena kita mau pakai function cow terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan di sini hello, kemudian bisa kita plus di sini teman-teman. Untuk menambahkannya kita menggunakan sys lagi ya, sys rv. Kemudian kenapa dia masih kuning? Karena kita belum mengimportnya. Jadi jangan lupa diimport sysnya teman-teman. Nah, setelah ini aku harap sih dia bakal ada sapi ya gitu. Kita akan coba say.py, misalkan siapa ya? Naufal deh. Misalkan Naufal. Seperti ini. Ya, dan betul, no such file or directory. Kenapa ya teman-teman nggak ada? Any thoughts? Kenapa nggak ada di directory si file ini? Belum Ya, di save Kak. betul. Karena kita belum save ini. Makanya dia belum ada di directory kita. Selanjutnya aku harap kayaknya tadi ada yang ngomong deh, siapa ya? Sorry siapa ya tadi? Oke. Gak ada mungkin? Wow, ternyata salah teman-teman. Ada type error di sini. Can only concatenate string, not list to string. Oke. Jadi si hello ini adalah string, sedangkan si plus sys rv ini adalah list ya, yang tadi kita ketahui. Terus gimana ya caranya? Any thoughts? Apa kita pakai koma ya teman-teman? Gini bisa gak ya? Ataukah masih salah? Nah, masih salah nih teman-teman. Ada attribute error, list object has not attribute split katanya. Bagaimana ya cara terbaiknya? Nih kalau mau lihat sapi, bentar. Nah, kalau mau lihat sapinya ini teman-teman. Jadi kita cukup memanggil si package cowsay, kemudian panggil juga functionnya .cow. Kemudian di dalamnya kita bisa menggunakan hello. Nah, misalkan hello Naufal. Tapi tadi aku tuh pengennya Naufalnya itu inputan dari command line gitu teman-teman. Coba kita lagi. Say.py. Nah, hello Naufal gitu kata si sapi. Nah, tapi bagaimana sih cara kita menggabungkan si .argv tadi di sini teman-teman? Karena dia gak bisa loh tadi di situ. Any thoughts? Pakai join kan? Buat variabel baru. Oke, kita yang bikin variabel baru. Message mungkin. Boleh. Kemudian Terus sama string spasi atau kosong mungkin. Isi stringnya tuh spasi gitu kan maksudnya. oke. Terus di sebelah stringnya pakai .join. Oke. .join terus buka kurung. Ya. Terus yang SIS itu gimana? Ya, sys.rv Sys. ini. Ya, kayak itu. Ya, Pakai si kurung siku kurung siku 1. 1. Oke.
Mungkin Kemudian gitu. Dicoba. Oh ya di situ ya dimasukin juga Kak. oke, masukin ya di sini. Dan Berarti masukinnya sinovalnya kita message hapus ya. fokus ya. Oke, Mungkin gitu. Message berarti. ya. Baik. Oke. Terima kasih. Itu siapa ya namanya? Siapa namanya? Dani Kak. Dani. Makasih Dani. Aku masukin aja deh nama Dani di sini. Mari kita lihat teman-teman. Wah, ternyata malah Dani yang berubah di sininya teman-teman. Kan tadi kita udah lihat ya, si plus aja gak bisa gitu. Bagaimana kalau kita menggunakan f string di sini? Apakah bisa teman-teman? Seperti ini. Wow, bisa teman-teman. Tetapi ada space ya, karena mungkin tadi join ya di atas ya, Dani. Halo Dani. Ya Kak. Bisa nih Dani. Halo Dani sama Sapi bisa nih. Kita Oke pakai f Kak. string. Terima kasih Dani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren ya Dani. Sepertinya Dani ini adalah programmer handal, teman-teman. Is that true Dani? Amin Kak. Pawang ular. Oke, selanjutnya aku ingin mencoba T-Rex. Kalau coba T-Rex berarti kita tinggal panggil T-Rex-nya aja deh di sini. Misalkan di sini adalah tapi aku kayaknya bakal komen ini dulu. T-Rex. Nah, sebelum T-Rex ini karena kita enggak nge-define dulu T-Rex-nya di atas, gak ngimport T-Rex di atas ya di line 1. Jadi kita harus masukin dulu cosplay kemudian T-Rex, misalkan apa ya, roar gitu. Dan akan kita eksekusi. Wow, keren Python ini teman-teman, bisa memanggil hewan yang sudah punah berabad-abad yang lalu ya. Kalau kata Bu Hesrima, tepuk salut teman-teman ini. Nah, mungkin dari package si Kousei ini pastinya masih ada banyak function-function yang lain gitu ya teman-teman. Tetapi di sini kita hanya menggunakan function T-Rex dan cow atau sapi dan T-Rex. Terus Kak, apa sih gunanya si package ini? Kenapa kita main ini sih? Anjir gak guna banget gitu. Sebetulnya teman-teman, selain kita bisa belajar juga, kita bisa sambil merefresh mata kita ya, supaya tidak terlalu sakit melihat kode-kode ini. Kita bisa melihat sebuah gambar dari karakter gitu teman-teman. Karena kita sudah mengenal package package Kousei, sekarang kita akan lanjut ke package apa nih? Request. Nah, biasanya package request ini dipakai buat apa sih teman-teman? Pastinya ada yang udah tahu nih apa sih, buat apa package request ini. API deh, API apa API? Application Programming Interface. Ya betul, nice. Tapi apa sih itu tuh? Maksudnya application programming interface itu apa tuh, Bang Naufal? Jadi kayak apa ya? Kayak data gitu yang udah di template gitu, yang dari sesuatu kayak template-nya gitu lah, misalnya kayak kita ngambil API-nya dari Apple gitu. Jadi kita tuh ngambil semua data-data yang ada dari Apple gitu. Iya. Mungkin Jadi jembatan gunanya. gitu ya, penghubung ya? Iya lah. Iya betul. Nah, jadi si API ini penghubung dimana misalkan nih project kita mau ngambil data gitu dari si Apple tadi ya, misalkan di iTunes yang Apple Music bukan sih iTunes tuh,
ya di situ gitu. Terus kita pengen mengetahui misalkan nama-nama atau judul-judul lagu dari si penyanyi tersebut. Nah, kita bisa menggunakan APA. Nah, di Python kita harus menginstal dulu si package request-nya teman-teman. Nah, cara menginstalnya sama seperti yang tadi, keywordnya adalah pip, terus install, terus kita masukin nama si package name-nya request gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Kalau belum menginstal, silahkan diinstal terlebih dahulu. Kalau sudah, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut, karena aku udah install juga, kita akan lanjut ke bikin file baru ya, untuk mencoba mengakses mengakses si iTunes tadi, API dari iTunes tadi. Coba kita bikin iTunes code iTunes gini gak sih nulisnya? Gini ya. Iya. Oke. Pertama-tama, karena tadi aku sudah menginstal, apa yang harus aku tulis di sini pertama-tama? Import request. Iya, aku harus mengimport dulu requestnya di sini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman udah baca PPT pasti tahu nih cara kita untuk mengakses si API tadi. Nah, kita masih akan menggunakan ini sih, sys. Jangan bosan-bosan ya. Nanti kita akan lanjut di IO season. Nah, kemudian, coba deh teman-teman, di PPT tuh kalau gak salah ada linknya. Aku minta tolong teman-teman sebutin dong, boleh gak tuh teman-teman sebutin apa aja nih? HTTPS, terus apa tuh? HTTPS, terus colon double slash, terus Bang Panji tolong dong sebutin Bang. Bentar deh. Kirim di lewat kolom chat. Iya, aku maunya disebutin Bang Panji. Oh, boleh. Ya, sebutin. Apa? Sampai .com nih. Lanjut apa tuh? .com garis miring. Ya, kemudian Search. ya. Tanda tanya. Oke, kemudian Entity. ya, entity Sama dengan and then sama dengan song, kemudian limit sama dengan 20. sama dengan 20. Enggak, limit sama dengan 20. Oh, limit sama dengan 20. Operator N lagi. Sama dengan udah. Ya. Plus ya. Plus is arg v, menginput nanti siapa penyanyi yang mau kita masukin di sini. Si ini menggunakan pembungkusnya yaitu dalam kurung, dan kemudian di sini kita akan menggunakan function get request .get. Nah, untuk mendapatkan si API dari iTunes tersebut. Nah, kemudian kita di sini akan membuatkan misalkan song sama dengan yang atas .json. JSON itu apa teman-teman? JSON ini template ya teman-teman, template yang sudah aku berikan di PPT sebetulnya, tapi kita akan melihat di sini dan kita akan mencoba menginputkan sesuatu, siapa nama penyanyinya, misalkan sysrv, kemudian kita akan membuat statement jika tidak sama dengan 2 maka sys.exit. Nah, apakah ini akan berhasil? Apakah ini akan berjalan? Entah ya. iTunes.py
Misalkan teman-teman pengen mengetahui lagu-lagu dari penyanyi siapa ya, mau ada request gak teman-teman mengetahui lagu-lagu dari misalkan Taylor Swift atau siapa gitu? Howling XG. Howling XG. Oh, dari XG ya? XG bukan? Betul. Ya, betul. Woi, XG. Woke up look like that. XG we Then get certified. under my skin. Iya, XG. Wow. Nah, udah. Wah, kita bisa melihat XG. Mungkin XG ini lagunya dikit ya teman-teman. Mungkin kita bisa bikin limitnya kayak 10 aja. Kita akan mengeksekusi ulang. Daerah nih. Siapa yang suka Enhypen? Siapa yang engine? Aku. Aku. Yeay. Nodab, jangan lupa stream Nodab teman-teman. Betul. Nah, kalau ada Nodab. Nah, kalau semisal mungkin XG itu tadi XG itu mungkin bukan XG namanya ya. XG itu kepanjangan dari apa ya XG itu? Extraordinary. Iya, benar, Betul. Mungkin harusnya kita nulis itu kali ya. Soalnya kita gak ketemu nih XG. Kalau XG doang. Oke, mungkin untuk contoh kita akan menulis Enhypen di sini teman-teman. Nah, ini adalah beberapa list ya dari musik mereka, lagu mereka gitu. Nah, ada Who They Unit. Oh, gak tahu. Absen yang demen bite me. Daydream. Saya. Daydream di Bite Mama. me is God ya, adik-adik. Daydream di Mama. Kalian lihat Daydream di Mama. Woi, keren banget itu, Ci. Oke. Aduh. Nanti ya di belakang kita bercerita. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mengakses menggunakan API ya teman-teman, dengan menggunakan package request dan juga sys. Di mana sys ini digunakan untuk supaya kita bisa menginput dari command line argumen di sini, menginput argumen yaitu Enhypen. Nah, di mana si Enhypen ini tuh akan nge-refer ke sini. Kemudian di link yang ini, nah ini API-nya ya teman-teman, kita sudah bisa mengakses iTunes. Kemudian dengan entity-nya itu song dan limitnya itu 10. Jadi songnya itu kita di limit 10. Itu ada 50 sebetulnya. Sebetulnya Enhypen 50 masih mampu teman-teman di sini karena dia udah banyak lagunya. Ya gak sih, guys? Nah, habis itu kita buatlah variabel song di sini, kemudian kita panggil si variabel tadi yang sudah menampung si API ini dan dari si Enhypen ini. Gitu. Kemudian setelah itu kita menambahkan .json. JSON itu apa tadi Bang Panji? JavaScript Object notation, betul. Kemudian di sini kita pengen ngelooping menggunakan for. Jadi for result, si result ini kan variabel yang diiterasi ya teman-teman. In song ini adalah variabel yang kita bikin sebelumnya, di mana dia berisi si track list ya song tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita mengambil value-nya. Nah, ini adalah cara mengakses value dari dictionary gitu. Karena si JSON ini nantinya berupa dictionary, teman-teman. Keluarannya itu. Nah, untuk itu kita untuk mengakses si judul-judul si lagunya, si ini given taken nodab, itu kita menggunakan mengaksesnya dengan key-nya. Key-nya itu adalah ini teman-teman, seperti itu. But is there any thoughts or question? 3, 2, 1. Oke, jadi untuk dari awal sampai akhir kita sudah belajar mengenai exception, cara menghandle error untuk beberapa kasus di runtime error, kemudian juga mengenali beberapa library yang dimana mungkin kalau teman-teman sudah tahu konsentrasinya di sini, misalkan di bidang machine learning nih, teman-teman bisa lebih explore mengenai kayak package NumPy, Pandas, Matplotlib ataupun si Burn gitu.
bisa tuh diulik lagi. Kemudian cara-cara untuk membuat visualisasi data gimana, kemudian hal lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai library statistik, kemudian library random, dan juga library sys ya teman-teman. Nanti untuk konsepsi sendiri pasti akan, kalau teman-teman yang belum mengetahui atau mengenal lebih dalam gitu ya, nanti akan dijumpai lagi di sesi 4 gitu. Jadi makanya teman-teman harus tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah mengenal package request dan juga si Kausei itu. Nah, dari beberapa yang sudah kita pelajari, pertanyaannya, apakah kita bisa membuat library kita sendiri, teman-teman? Bisa. Bisa ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau semisal kita sekarang akan membuat library kita sendiri? Apa nih, teman-teman mau apa nih? Misalkan saying.py. Nah, kita akan membuat function, misalkan div main age. Kemudian di sini bagaimana kalau kita membuat beberapa sapaan dari bahasa, misalkan bahasa Inggris, bisa tuh, boleh gak tuh teman-teman? Boleh ya. Kita akan membuat define apa ya, berarti greetings, atau kalau bahasa Inggrisnya apa ya, jangan deh English gitu, judulnya English, misalkan berarti ini apa ya, hello name ya. Habis itu nanti kita akan bikin lagi, kita terus dulu kan, print hello, wow unexpected aku kayak gitu ya, ini bagian tadinya hello name sekali. Nah kemudian aku mau yang baca teman-teman, yang kita lihat anime itu Ya, satu. Japanese apa ya, bagaimana cara teman-teman? Konnichiwa. Konnichiwa nih. Kita ganti deh. Yosu ya. Ya. Yosu nih. Jadi kalau yang Inggris tuh berarti nggak hello, masih juga sih gitu deh kayaknya. Ini ada ngomong ya. Hello, nice to meet you. Oke. Satu lagi, coba nih, mau apa? Ada ya. Ini kan Korea apa nih? Jangan. Satu lagi teman-teman, hello there. Korea. Korea. Berarti Annyeong sih. Ya. Annyeong ya. Bang sih guys. Bang ya, bang sih. Gila, sih dulu. Nah, terus di sini apa teman-teman? Apa tuh? Name. Kalau di sini name. Berarti gimana? Kalau di sini gimana, teman? Ya, Aku boleh satu. Di sini harus apa teman-teman? Dipanggil sama orang apa ini? Jangan di Korea di sini. Ini teman-teman. Ya, Pak. Oke, ya dulu ya. Oke, sekarang mari kita membuat baru untuk melihat apa sih yang kita buat ini. Benar-benar gimana kalau kita saying deh. Saying.py. Bedanya nggak ada S-nya. 1, 2, 3. Lama juga ya. Oke. Berarti karena kita udah bikin si library sayings, terus kita nih misalkan karena kita punya teman orang Jepang misalkan nih, terus kita pengen menyapa orang tersebut menggunakan bahasa Jepang. Berarti pertama-tama kita harus mengimport dulu apa nih? Import apa? Sayings ya. Nah, bisa import sayings. Kalau kita import sayings, terus kita pengen pakai bahasa Jepang di bawahnya, berarti Japanese. ya, berarti sayings dot Japanese. Yes, kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dikasih parameternya, Kak. Oh iya benar. Anggaplah kita punya teman bernama Kageyama. Jadi kita pengen menggunakan bahasa Jepang untuk menyapa si Kageyama ini. Jadi di sini kita mengimport library sayings. Kemudian kita menggunakan function Japanese karena di sini ada 3 function ya teman-teman. Jadi kita pengen pakai function Japanese karena kita punya teman orang Jepang. Tapi kalau semisal kita punya teman orang Korea, berarti yang diinputnya adalah Korean ya teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman dari aku.
karena kita sudah berada di akhir acara ini, ditutup dengan cara kita membuat library kita sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Danila atas pemaparan materinya yang Kurang deket Bang sangat Panji, keren, kurang deket, teman-teman. kurang deket. Oh, terima kasih Danila atas pemaparan materinya yang sangat-sangat keren ya teman-teman semua. Semoga materinya tersampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita lanjut ke sesi quiz aja teman-teman. Oke, mungkin untuk Danila boleh di-share link quiznya. Oh iya, betul. Share link quiz. Karena kan kita udah jam 10 kurang ini. Berarti ini di quiz.com lagi ya teman-teman, kayak kemarin. Ya, benar teman-teman. Duh, Bang Panji kurang deket mic-nya Bang Panji. Untuk format kuisnya teman-teman ada 5 soal ya. Nanti durasinya itu 20 detik per soal. Gitu teman-teman. Mungkin linknya tunggu sebentar. Itu bisa gak tuh di akses linknya? Nah, itu linknya di kolom chat teman-teman. Kayak aku juga Dani. ini aku share screen PS Code doang kah? Ya, teh bias code doang. Kita share screen quiznya guys. Kita akan melihat siapa top 5 ya sekarang. Kalau quiz itu top 5 apa top 3 ya? Top 3 teh. Kalau Oke. kuis itu ngambilnya top 3. Kita akan melihat Untuk- top 3 di sesi kedua. Apakah orang yang sama? Upal, si orang yang humble, yang biasa aja tapi tiba-tiba naik di akhir, ataukah akan bergeser Betul. menjadi orang lain? Tunggu sebentar ya. Ada kendala untuk masuknya teman-teman? Tier 10. 10. Then 1N. Sini Sedang ada. memilih skin. Oh iya. Untuk namanya tolong nama Mira. ini ya teman-teman, nama aslinya. Karena kan nanti kita bakal ada OTW. Yang dimana teman-teman harus Nama nama role aslinya ya teman-teman. Nadia. Satu, dua, tiga, Faz. Rifki Indra. Then 1N. Putri. lima, enam, tujuh, Nadira. 9, 10, 11, 12. Di Google Meet ada 13 orang. Di quiz baru ada 11, 2 orang lagi kemana nih? Oh, emang Apakah ada kendala? 1, 2, 3, 4. Kayaknya 13 teh. Oh, aku Oke. Ramalia. baca. 12, oke, 1 orang lagi. Rini. Seorang lagi siapa nih? 1 orang. Rosa. Siapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, Nih kita hitung yang sampai 5 nih. Kalau 1 orang lagi belum masuk, ya 12. berarti Oh, 12 teh. oh emang 12 ya? Cuma 12, saya salah hitung. Oh, oke, Maaf, oke. maaf teman-teman. Oh, Bang Panji. Kita start ya gamenya. Oke teman-teman, are you ready Oke, guys? langsung dimulai teman-teman. 3, 2, 1. Mulai. Quiz.com. Play and create. Apa fungsi dari model random dalam Python? Wow, ada Nah, itu udah voice-nya. disebutin teman-teman. Ada suaranya ya. Kok ada voice-nya Bang Panji? Tapi dia Gue lupa matiin teh. Oh. Tapi dia jadi pakai aksen English. Menghasilkan nilai akak. Akak. Acak Dia jadi pakai logat bahasa Inggris anjir. Iya. Oke, yang pertama ada Nadira Manaka ya. dari berikut ini yang digunakan untuk menangani error saat program dijalankan. Oke, apa itu teman-teman? yang digunakan untuk menangani error saat program dijalankan. Itu tadi udah dibahas loh. Try accept. Oke. Jawabannya try accept ya teman-teman. Next
Last question. Wah, Nadira masih memimpin. Wih, Nadira. Nadira nih yang Top di ya, Manunu teman-teman. bukan sih? Apa jenis era yang akan muncul ketika kode samping dijalankan? Apa jenis error yang akan muncul ketika kode di samping dijalankan, teman-teman? Tadi udah dibahas ya ini. Index error. Oke, jawabannya indeks error Indeks karena error dia jawabannya, ngakses teman-teman. 5 padahal udah ada ya sampai 2 doang indeksnya. Oke, oke, oke. Masih nah. Wow. Tersusul teman-teman. Apa oleh nama Pas. era yang terjadi jika pengguna memberikan input yang tidak sesuai, seperti memasukkan huruf Sure of. Apa nama error yang terjadi jika pengguna memberikan file seperti memasukkan huruf angka, apa, teman-teman? Oke, value error. value error. Value error jawabannya, teman-teman. Last question, last question. Siapa yang memimpin? Tersusul. Wih. Fasya Wah. masih memimpin ya. Rosa, Rosa. Rosa. Final Wah, question. minggu keduanya. Double points. Siap-siap, last question, double point. Apa langkah pertama dalam membuat library Python? Apa nih? Ayo, apa tadi nih? Apa nih? Apa nih? Apakah kita harus menginstal terlebih dahulu library-nya? Ataukah langsung mengimportnya? Ataukah menulis fungsi terlebih dahulu? Apa nih? Menulis fungsi di file Python. Iya. Iya. Dua orang salah ya? Wait. Wait. Third Lihat place. top 3 kita kali ini. Rosa. Siapakah dia? Second place. Wih. Tier 10. Wih, yang ketiga ada Rosa. And the winner is Yang kedua ada Fast. Tir, Tir. Tir. Pemenangnya siapa? Pak. Ya, teman-teman. Selamat untuk top 3 di sesi kuis kita kali ini, teman-teman. Wah, Tot, capek. Wopal di mana nih, Wopal? Waduh, Iya, Wopal aduh, jadi Wopal kesebut. tersingkirkan, aduh. Gara-gara Akhir- dia fokus terakhir ya, hackathon ya, teman-teman. teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena setiap manusia mempunyai prioritasnya masing-masing. Semangat Wopal yang mau ikut hackathon. Oke, dan oke, nilai ini berarti bakal dikumpulin ya, ya Bang Panji ya. Nanti sama Ya, benar banget, Teh. apa, tugas juga ya di minggu Tugas hari tambahan. minggu sekarang. Ya. Ini Jadi nanti yang belum- bakal nentuin iya. POTW ya, guys ya. Ya, benar-benar benar. Oke, aku akan sudahi share screen-nya. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti kuisnya teman-teman. Kasih. Kalian semua hebat dan keren-keren. Keren banget. Cihuy. Sekarang Terus ini sekarang apa nih Bang Iya, Panji teman-teman. nih? Apakah sekarang mereka harus absensi kah? ya, Teh, sekarang saatnya sesi absensi, teman-teman. Oke, Link teman-teman absensinya jangan aku pelit. kirim di kolom Kita chat akan ya, sesi teman-teman. absensi karena wah bisa di absen nih. Saya Absen absen dulu, ya adik-adik. teman-teman. Yeay. Kongrat Bang Pasya. Oh, kongrat Bang Bang Pasya. Pasya. Oh, Pasya, mana Pasya, Pasyanya tadi namanya ya? Pasya. Kongres Pasya Bang apa? Pasya. Bang Pasya hadir. Siapa lagi nih? Rosa. Rosa, tadi ada Tir. Siapa tuh Tir? Tadi satu Ya, lagi. Tirten siapa Tirten? Aku bang, aku. Oh, Fatir. Oh, Uh. selamat. Keren. Hoki doang. Ya, teman-teman. Nah, ini udah, adalah apakah udah pada absen? Tipe-tipe programmer yang humble guys. Hoki doang bilangnya. Betul. Padahal aslinya beliau itu teman-teman, dia melakukan coding sampai jam 3 AM. Merendah. Pagi Iya betul, merendah untuk meroket. Meroket. iya betul, merendah untuk mengejar Mars teman-teman sebetulnya beliau ini. Oke, sambil
sambil berjalan ya sesi absensinya. Mungkin terakhir ada ini ya Bang Panji, sesi dokumentasi ya. Nah, ya teman-teman. Sekarang Ngereng, ngereng. Oke lah, gak apa-apa. silahkan untuk open kameranya ya teman-teman semuanya. Season Oke, 2. sip. Season 2. Sekarang session 2 ya teman-teman. Untuk Hai, Nabil, apakah udah standby? Pada Bang Nabil untuk mendokumentasikan sesi kita kali ini. Oke, izin ya teman-teman, izin dokumentasi. Oke, sip. Ya teman-teman. Bilang ya On Bang cam Nabil ya bilang kalau teman-teman. mau 1 2 3. Oke. Ini lagi absensi. Oh, lagi SMC. Oh, udah pada absen belum ya teman-teman? Ya, silakan absen dulu. Kalau misalkan Nadira tuh pada yang mana yang boleh pakai kita kacamata bukan dokumentasi Nadira? terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, Lagi bareng sama aku. nice. Pasti kalian sama Agus. Oke, mungkin boleh ya kita foto. Oke. Kayaknya gaya Teman-teman yang lain yang belum gaya kontak. T kayak gini nih. Kayak gini. Kita mah engine-nya gini guys sih guys. Kita kan tosi. Iya Bang, maaf Bang. Oke. Boleh diinstruksiin nama Oke. Nabil? Siap ya. 1, 2. Oke. Itu lagi gaya bebas teman-teman. Oke. Siap. 1, 2. Oke, kasih, nice Bang teman-teman Nabil. semua. Lah, Spasya tuh yang ini ya. Lah, Spasya. Halo Pasya, kita bertemu kembali. Ya, Halo. sebuh dia sebuh. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman sesi kita kali ini. Terima kasih untuk Teh Dila atas pemaparan materinya sangat keren ya teman-teman semuanya. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah pada hadir di sesi kita kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Terima kasih konten Bang Panji, berikutnya terima ya kasih teman-teman. semuanya. Terima kasih Opal, terima kasih Reja, Dani, Rosa, Nadira, Nabil, Putri, Nadia, Rini, Muhammad Pasha. Thanks and see you on the next video. Bye bye. Anjay. Bye everyone. Dadah. Engine. And you bisa terbaik. Gue izin live ya teman-teman Aku semua. juga izin live ya teman-teman. Dadah.